Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Opini, senang sekali di pagi hari ini ya. Tentunya Opini kembali hadir bersama saya Iqbal Fatwa untuk kita mencari-cari informasi, mencari ilmu, dan juga untuk menambah wawasan kita mengenai dunia sekarang. Banyak sekali hal yang harus kita cari tahu, terutama di pagi hari ini sambil menemani saya membaca. Nah, saya sudah ada satu buku bacaan, Haris si Anak Pantai. Penulisnya Elvi Ansori. Langsung saja sudah ada di studio Opini. Ini dia, ada Bapak Elvi Ansori. Assalamualaikum Pak Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Elvi, ini buku Haris si Anak Pantai yang tadi saya sudah baca. Benar ya, hasil karya Bapak Elvi Ansori? Itu hasil dari lomba sayembara menulis cerita anak kantor bahasa sekitar tahun 2016. Alhamdulillah menjadi juara 2. Ini juara 2 nasional. Provinsi. Pak. Wah, luar biasa sekali. Dan tema kita di hari ini, pemirsa Opini, sudah ada narasumber kita juga seorang penulis dan tentunya berkaitan dengan buku ya. Yang merupakan buku adalah jendela dunia. Nah, jadi untuk Anda yang hobi membaca, hobi menulis juga, dan pastinya yang belum tertarik mengenai dunia baca membaca atau juga dunia tulis menulis, nah harus kita cari tahu dari sang penulis kita, Bapak Elvi Ansori. Pak Elvi, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat dan semangat. Semangat luar biasa ya, sebagai seorang penulis. Ya, kita harus selalu menyebarkan tekad semangat. Tekad semangat, mantap. Ini panggilannya Pak Elvi atau Pak Ansori? Biasanya dipanggil Elvi, Pak. Elvi? Iya, Elvi. Okay. Pak Elvi gitu. Oke, Pak Elvi, kesibukannya sekarang Pak Elvi? Saya kalau sehari-hari, Pak, sehari-hari itu lebih kepada freelance atau tidak terikat oleh sesuatu ikatan kerja dengan siapapun. Jadi saya menulis, kemudian membantu teman-teman dalam bidang literasi, baik teman-teman guru, siswa, pelajar, mahasiswa, dan umum lainnya. Kemudian juga saya beternak, Pak. Beternak apa ini, Pak? Beternak kambing, Pak. Beternak kambing? Iya, beternak kambing di rumah, juga beternak ayam, beternak entok. Jadi kesibukan saya itu selain menulis, juga beternak entok, juga melatih sebuah klub panahan. Waduh, menjadi pelatih panah juga ternyata. Banyak sekali nih yang digeluti sama Pak Elvi. Tapi ngomong-ngomong, karena ini kan banyak sekali Pak, penulis iya, pelatih, panahan juga iya. Kalau background dari Pak Elvi sendiri, pada saat zaman pendidikan dulu seperti apa Pak? Memang dari bidang olahraga kah, bidang pertanian? Kalau dibilang atau ditanya masalah background ya, background saya itu gak jelas Pak sebenarnya. Saya di SD Negeri 2 Kota Bengkulu. Kemudian setelah tamat SD saya masuk MTS Muhammadiyah, Madrasah Sanawiyah ya, lebih ke agama. Kemudian saya setelah Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah tamat, masuk ke MAN, Madrasah Aliyah Negeri Model Kota Bengkulu. Jurusan fisika. Jurusan fisika. Jauh sekali. Saya fisika tetapi hobi sastra. Hobi sastra. Ke sastra, ke menulis, ya literasi dan sebagainya gitu. Oke. Nah, kenapa Pak Elvi tidak melanjutkan lagi bidang pada saat sekolah dulu, fisika? Iya. Kenapa malah justru tertariknya ke tulis menulis ini, literasi? Sebenarnya kalau latar belakang masuk fisika itu, sebenarnya di MAN itu jurusan fisika itu baru, baru 2 angkatan. Jadi anak-anak yang kebetulan ranking 1, 2, 3 itu memang sengaja ditarik ke fisika. Oke. Ya. Kalau di MAN dulu A1 itu agama, A2 itu fisika, A3 biologi, A4 sosial, PS. Jadi memang ditarik orang-orangnya ya Pak ya? Anak-anak yang ranking 1, 2, 3 atau memang eksaknya luar biasa atau nilainya tinggi, misal biologi tinggi, kimia tinggi, fisika tinggi, ya ditarik ke fisika gitu. Oke. Sebenarnya saya lebih ke biologi, hobinya biologi, tapi karena dipaksa oleh wali kelas, dia udah tarik ke fisika. Memang saya suka dengan fisika, kimia, biologi suka. Oke. Tapi bahasa lebih suka lagi. Bahasa lebih suka. Dan sejarah. Kalau di sekolah sih sebenarnya saya nggak pilih-pilih pelajaran, Pak. Ya alhamdulillah semuanya ya rata-rata nilai di atas. Kebetulan memang di akademik. Ya kalau nggak ranking 1, ranking 2 atau ranking 3 gitu.
Berarti memang sudah dari zaman dulu ini smartnya sudah kelihatan. Ranking kelas, juara kelas. Oke. Dan untuk Pak Elvi sendiri asli keluarga dari Bengkulu semua, Pak ya? Saya lahir di Bengkulu, Pak. Lahir di Bengkulu. Lahir di Bengkulu, di Lubuk Rian, Bengkulu Utara, 2 Maret 1976. Tapi orang tua saya, bapak orang Kebumen. Oh, Kebumen. Kebumen, Jawa Tengah yang merantau atau transkolonial ke Lampung. Nah, bapak saya sekolah di Malang. Oke. Ketemu ibu saya yang asli Malang. Oh, Kemudian ke Bengkulu, saya lahir di Bengkulu. Nah, kenapa tadi dibilang tadi waktu SD, SMP, SMA itu bisa dapat di akademik gitu kan, bisa juara akademik. Itu semuanya karena didasari oleh hobi membaca. Hobi membaca, berarti memang benar-benar baca itu sangat penting sekali. Sangat penting, Pak. Nah, saya orangnya jarang belajar. Oke, tapi suka membaca. Suka membaca. Misal kalau ada orang belajar kan, wah belajar bener gitu, betul. Gitu kan. Kalau saya enggak, saya pulang sekolah angon sapi. Iya. Pulang sekolah main. Atau pergi ke Pantai Panjang mancing gitu kan. Tetapi apa yang diajar guru kita ingat, kemudian kita hobi membaca. Ketika istirahat, lari kita bukan ke kantin, bukan ke bermain, tetapi ke perpustakaan baca. Nah, ini kan bisa dibilang apalagi untuk generasi sekarang ini sangat langka hobi membaca ini. Sangat sulit lah kita temuin anak-anak muda, anak-anak sekolah yang istirahat malah larinya ke perpus. Itu sangat langka sekali pada saat sekarang. Nah, kenapa sih yang membuat seorang Elvi Ansori, Bapak Elvi ini tertarik untuk di bidang baca membaca dan akhirnya ke tulis menulis? Ataukah memang sudah ada dari keluarga atau memang warisan dari orang tua juga hobi membaca? Sebenarnya bisa dibilang saya keluarga pembaca ya. Ibu saya itu walaupun dia tamat SD, hanya tamat SD, tetapi sangat hobi membaca. Oke. Jadi kalau ada tetangga-tetangga punya Kartini, majalah Kartini ya, betul. Majalah Femina, Arnita yang dibuang, itu dia kumpulkan, dia baca. Saya ikut baca juga gitu lah. Jadi bahkan di keluarga saya, kakak saya ada 3 orang putra itu, masing-masing punya lemari koleksi buku masing-masing. Oke, berarti memang satu keluarga ini sudah hobi membaca semua. Membaca. Saking hobinya punya lemari buku masing-masing. Masing-masing kita punya hobi. Ya mungkin segmen kita beda-beda ya. Nah, benar. Saya suka komik, saya suka cerita-cerita petualangan. Yang kakak saya karena dia religius, suka buku-buku agama. Kan tersendiri gitu loh. Oke. Sendiri. Dan bahkan ibu saya itu ketemu koran pun dia akan baca gitu loh. Oke. Berarti memang ini benar kata pepatah, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya, dari orang tua mewariskan ke anak-anaknya. Iya. Wah, ini satu keluarga yang luar biasa sekali. Jarang juga kita temuin bahwa satu keluarga, satu saudara, ada 3 saudara semuanya hobi membaca. Iya. Oke, nah untuk buku pertama kali nih yang membuat Pak Elvi semakin tertarik untuk di bidang tulis menulis atau baca-baca ini. Waktu SD saya sudah banyak membaca buku Buya Hamka. Oke, wah ini dalam sekali nih kalau sudah baca mengenai Buya Hamka. Jadi di perpustakaan itu kecuali buku pelajaran, semua buku non fiksi saya udah selesaikan, habiskan di koleksi di buku SD ya. Hingga akhirnya saya udah gak ketemu buku lagi, larinya ke perpustakaan daerah yang di Sawah Lebar. Oke. Jadi dari buku Buya Hamka itu kita kok membacanya kok kita seperti mengalaminya gitu loh. Terbawa kita dalam. membaca tapi seperti kita menjadi tokoh utamanya. Betul. Bagaimana orang ini bisa menulis hingga mempengaruhi pembaca sehingga terhanyut ke dalam cerita yang ditulisnya. Oke. Sedih ikut sedih, semangat ikut semangat. Sama seperti kita menonton televisi. Nonton televisi sampai kalau ibu-ibu atau kita kalau nonton film yang sedih sampai menangis gitu sampai kan, menangis. Timbul ketika film perang timbul semangat heroik gitu. Betul. Nah, jadi bagaimana orang ini bisa meramu kata-kata kok bisa mempengaruhi pembaca. Oke, berarti bisa dikatakan Buya Hamka menjadi inspirator juga untuk Pak Elvi, Pak ya. Dan memutuskan nih Pak Elvi sepertinya, wah saya pengen nih menjadi seorang penulis. Itu kapan tuh Pak? Ataukah memang benar-benar pada saat sekolah sudah, wah cita-cita saya mau jadi penulis nih? Semuanya diawali dari hobi membaca ya. Dari hobi membaca kemudian kita melihat kok jadi penulis ini enak ya. Dikenal orang, bukunya kemana-mana dibaca orang. Kemudian ya dari SD itu kelas 5 terutama kelas 5 kelas 6 itu udah mulai kok saya ingin menulis
Oke, sudah timbul berarti timbul dari kecil. menulis, iya. Tapi waktu SD belum, karena kita coba-cobalah. Dulu kan kita ada majalah Bobo. Iya, betul. Majalah Ananda. Saya ketemu lagi itu. Iya, majalah Ananda, majalah Bobo. Jadi saya coba-coba mengirim ke sana. Memang nggak lolos, karena kita baru belajar ya, Iya, baru betul. belajar nggak lolos. Nah, ketika beranjak di SMP, ya pelarian saya adalah majalah dinding. Oke. Mading. Di sekolah-sekolah gitu. Ya, kebetulan saya pengurus OSIS di bidang itu. Jadi ya sayalah yang menguasai majalah dinding. Ya saya buat cerpen, buat puisi, buat karikatur di majalah dinding. Oke, jadi itu juga yang melatar belakangi Pak Elvi juga sampai sekarang ini hobi tulis menulis. Nah, seperti apa nih perjalanan seorang Elvi Ansori? Kita akan lanjutkan kembali Pak Elvi. Yang pastinya kita akan tahan dulu sejenak, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan obrolan yang seru setelah yang satu ini.